Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitri di podcast Al Fauzin. Pada kesempatan ini saya sudah kedatangan tamu bunda yang luar biasa. Yang ini kita akan membahas mengenai suka dukanya tergabung dalam PSG, kemudian PSG itu apa sih dan siapa saja sih. Nah, sudah hadir bersama saya Bunda Ruli Hardayanti. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua PSG SD Islam Al Fauzin, kemudian merupakan orang tua murid dari Ananda Audrik kelas 2 Imam Hambali. Assalamualaikum Bunda Audrik. Waalaikumsalam. Sapa dengan Bunda Audrik ya Bun. Boleh. Ya Bunda sehat? Alhamdulillah. Untuk hari ini alhamdulillah. Sehat Iya. juga ya Miss Fitri ya. Alhamdulillah, dan yang pasti tetap cantik terus. Semangat. Suka semangat terus. Iya, Bunda berbicara mengenai PSG ya. Seperti yang kita tahu kalau di Al Fauzin ini kan kita ada PSG ya Bun ya. Nah, itu tuh apa sih kalau PSG ini? Mungkin ada bunda-bunda yang belum tahu juga. Kemudian ada yang siapa saja sih ini yang maksudnya yang termasuk dalam PSG ini gitu. Itu kira-kira seperti apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah diperkenalkan ya dengan Miss Iya, ya. Oke. silakan. Saya Ruli, Ketua PSG periode 2021-2023. Oke, betul. Nah, PSG itu sendiri Parent Support Group. Oke. Kalau di sekolah lain komite ya, atau Oke. POMG. Oke. Nah, PSG ini adalah organisasi resmi yang ada di sekolah Al Fauzin. Oke. PSG di bawah naungan YPI Al Azhar, Oke. bergabung juga di Jamiah Indonesia. Oke. Kita ada forum juga di Jamiah Indonesia Al Azhar. Itu terdiri dari ketua-ketua jamiah di seluruh Indonesia. Oke, berarti itu. ada misalkan Forumnya sendiri forumnya ada. sendiri, kemudian rapat-rapat koordinasinya juga selalu ada rutin seperti Ada itu ya, Bun, sarasehan setiap 2 tahun sekali untuk ketua Iya, jamiah. dan itu seluruh jamiah Se-Indonesia Al Azhar se-Indonesia. ya. Oke. Di sana kita bisa sharing ya, Ya. tentang program-program kegiatan, tuker informasi seperti Pastinya, itu. iya, betul. Nah, di Al Fauzin sendiri PSG itu anggotanya adalah seluruh orang tua siswa. Oke. Jadi bukan di sini ada, kalau di AF tuh ada support parents ya. Ya. Nah, Pasti. bukan cuma support parentsnya aja, Iya, tapi biasanya adalah seluruh Bunda, orang tua orang murid tua. di sekolah Al Fauzin. Oke. Nah, pengurusnya sendiri terdiri dari perwakilan orang tua murid di setiap kelas. Nah, biasanya setiap kelas itu Ada 2 bunda. Oh, 2 bunda. Ada Oh, 2 iya. bunda sebagai support parents. Iya. Kalau di tempat lain mungkin lebih dikenal dengan korlas atau Oke. mom class. Iya, Itu iya. kalau di kita support parents. Support- SP. SP biasa ya Iya, dikenalnya. Oke. betul, gitu. Oke. Nah, fungsi Iya. peranan Betul. itu kita mengacu pada pedoman dasar Jamiah YPI Al Azhar, di mana fungsi PSG tujuan PSG itu sendiri adalah sebagai pendukung, Ya. mendukung program-program kegiatan sekolah. Kemudian peranannya sebagai mitra sekolah Oke. Ya, ya. Jadi dalam mencapai tujuan
sekolah dalam mencapai tujuannya kan perlu iya. mitra ya. Betul Kan? benar. Dan Iya, orang iya. tua sendiri itu harus berperan aktif Berperan juga. aktif, Seperti betul, itu. betul. Jadi Gitu sih. sehingga bisa ya pastinya saling bekerja sama Iya, juga ya Bun ya, adanya betul. kerjasama yang ini ya. Kemudian Bunda, kalau dalam PSG ini itu apa saja Bun kegiatannya atau mungkin program-programnya, mungkin bisa diceritakan juga Bun, disampaikan. Oke. Dalam menjalankan fungsinya Ya. dan perannya di sekolah, kita juga ada tanggung jawab dalam mengelola dana kegiatan. Oke, ya. Dana kegiatan inilah yang diamanahkan ke kita supaya kita bisa mengajak orang tua juga ya dalam program-program kegiatan SP. Betul, Ya. betul. Nah, di PSG sendiri itu pengurusnya itu kita bagi dari dalam beberapa bidang. Ya, jadi ada semacam strukturnya Ya, gitu ya Bun ya. betul. Ya. Selain pengurus inti, Ya. juga ada bidang pendidikan, sosial, kerohanian, dan humas. Nah, sebelum pandemi ya, kita sebelum pandemi, Iya. itu memang banyak yang bisa kita lakukan. Iya. Kita betul, pernah betul. di bidang pendidikan itu kita juga pernah bekerja sama dengan YSQ, Oke. terus Yayasan Kanker Indonesia, Love Pink, gitu kan, deteksi dini kanker payudara, terus kemudian beberapa dengan narasumber lainnya ya, terkait dengan parenting atau seminar kesehatan seperti itu. Betul. Nah, untuk kerohanian kita juga meskipun dalam kemarin kondisi pandemi kita iya. bisa tetap ya mengadakan kajian-kajian rutin. Insya Allah nanti sudah mulai lagi offline lagi di MPH. Gitu, karena silakan kemarin ya, online ya, Bu, Insya Allah Oke. nanti yang terdekat tanggal 5 Oktober, 5 Oktober. kita mulai bertadabur Al-Quran Oke, kembali. berarti- Silakan Insya Allah. untuk siapa saja bisa hadir. Bisa ini ya Bun, undangan untuk siapa saja bisa Yang hadir. berkenan gitu. hadir silakan. Oke, gitu. ya. Nah, kemudian belum nih masih ada sosial. Iya. Masih di bidang sosial ini karena kan gini ya, kita berusaha untuk memberi manfaat tidak hanya di lingkungan internal kita, tapi juga ke masyarakat di sekitar kita. Masyarakat sekitar. Iya, dengan berbagi kebahagiaan ya, berbagi rezeki. Iya. Bisa dengan cara bakti sosial seperti itu. Insya Allah nanti juga tahun ini mulai berjalan kembali. Kemarin waktu pandemi juga tetap berjalan sih. Kalau nggak salah juga ya, saya waktu itu pernah ikut serta juga kalau nggak salah bulan Ramadan ya Bun ya. Ya, waktu itu bulan Ramadan. masuk Bulan Ramadan kita kegiatan. kerja sama sekolah Iya. ya. Sebelumnya juga pengadaan sembako murah Oh, iya, seperti itu. betul. Itu Untuk kemarin warga itu sekitar. sempat rutin juga sih kita lakukan. sebelum pandemi ya Bun ya. Ya, jadi Itu. Terus untuk ada humas ini yang mempublikasikan kegiatan-kegiatan PSG Iya, seperti itu. Bukannya kita mau terlalu eksis ya, Betul. tapi mengajak orang tua juga, Iya, gitu kan, iya, untuk iya. supaya bergabung bersama kami. Iya kan bisa jadi ada yang belum atau belum tahu gitu ya Bun ya gitu. Iya. Ada lagi mungkin Bun kalau yang selain humas itu tadi maksudnya yang masuk dalam pengurus intinya Iya, berarti ya Bun pengurus ya? inti itu ada Atau- ketua, wakil, sekretaris bendahara. Oh gitu. Iya, Kalau untuk dan yang ininya ada ada koordinator bidangnya. Iya, Oke. koordinator bidangnya. Baik. Kemudian, kalau yang saya tahu ini kan Bunda Audrey ini kan sudah cukup lama ya dari masuk tergabung dalam PSG ini. Pastinya nih suka dukanya juga sudah banyak menarik ya. dirasakan dan menarik pastinya. Kira-kira bisa diceritakan Bun? Saya bergabung di PSG itu tahun 2013 ya. 2013 Tahun ya. depan ulang tahun ke-10 ya. Masya Allah. Karena anaknya banyak sekolah di sini semua. Iya betul. Sukanya dulu ya. Kalau sukanya itu mungkin bisa terlihat lah di media sosialnya PSG.
Banyak suksesnya ini acara PSG itu adalah kebahagiaan kita, Iya. gitu kan. Tertawanya anak-anak, kepuasan orang tua itu adalah poin tersendiri lah buat Iya. kita. Ya kan? Tapi kan kita tidak bisa membuat semua pihak merasa puas. Iya. Kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tetap aja ya ada apa sih saja. namanya? Iya. Suara-suara yang Iya. merasa tidak terwakilkan oleh Oke, SP-nya. oke. Itu tetap ada gitu ya. Karena saya sering menyampaikan ke teman-teman juga, kita ini di sini kan tidak ada target komersil. Iya. Semua berlandaskan dengan keikhlasan. Dari hati. Betul. Ya. Ya. Dengan bergabungnya teman-teman di kepengurusan PSG, berarti sudah berkomitmen untuk menyediakan waktu, pikiran, tenaga, terkadang materi. Seperti itu. Nah, dukanya sebenarnya sih ini kita nggak mau sebut duka atau Iya, bagaimana ya, betul. cuma ini sharing aja Iya. seperti itu. Terkadang memang, terutama nih kemarin pada saat pandemi ya, Iya. pandemi itu kan semua pihak memang terasa sekali dampaknya. Merasakan. Betul, apalagi bagaimana kita semua harus beradaptasi dengan kebiasaan yang belum pernah kita lakukan. Sebelumnya belum Iya, pernah. nggak terbayang Betul, seperti itu. betul. Jadi SP sendiri itu saat itu sebagai gerbang pertama para orang tua untuk menyampaikan ini kita mau bagaimana sih, ini sekolah mau bagaimana, seperti itu kan ya. Sementara sekolah sendiri juga masih mencari, menyesuaikan metode yang tepat supaya anak-anak nyaman, gurunya juga nyaman, kita semua bisa nyaman. Semuanya, Tuh, seperti itu kan. Nah, belum lagi juga kemarin sempat juga ada isu ya, SPP, ya kan, biasanya, SPP itu iya, betul iya. kan. Nah itu juga belum lagi perbandingan. Iya. Rumput tetangga itu kan pasti selalu kelihatan lebih indah, lebih Iya, hijau. betul. Iya, sementara tetangga sendiri juga melihat kita lebih indah seperti Saling itu. memandang Iya, ya, Bun, ya. betul. Nah, di balik layarnya ini, di balik layar banyak orang tua itu yang tidak tahu bagaimana SP itu memperjuangkan supaya sempat kan waktu itu rumornya SPP itu minta diturunkan. Oke. Sementara dari YPI sendiri, jangankan untuk menurunkan, mungkin bisa dinaikkan. Nah ini yang banyak orang tua tidak tahu bahwa sekolah kita ini kan di bawah naungan YPI Al-Azhar, di mana YPI sendiri itu punya sekolah-sekolah binaan yang harus tetap berjalan. Sementara saat itu mungkin donatur sedang seret terhambat gitu. Sementara ya sekolah-sekolah binaan untuk anak-anak terlantar, untuk anak-anak yang tidak mampu itu tetap harus berjalan. Nah mungkin ada subsidi silang di situ. Kita dari SP juga memperjuangkan melalui surat dan itu tektokan tuh sama Miss Wi itu bisa sampai tengah malam. Bagaimana caranya SPP kita di Depok tidak naik gitu kan ya, seperti itu. Nah belum lagi juga setelah berjalannya waktu dan kemudian sekarang ini sudah mulai kita bertatap muka, tetap harus dengan SOP COVID. Itu juga penuh gejolak. Iya pasti. Luar biasa sekali itu kemarin tuh SP. Alhamdulillah ya. Dengan dengan situasi seperti kemarin itu SP tetap kompak ya. Saya sampaikan ke teman-teman bagaimanapun situasinya kita ini sebagai orang tua juga ya, sebagai orang tua dan sebagai jembatan informasi sekolah gitu kan. Jadi kita punya dua kaki. Ketidakpuasan kita terhadap sekolah bisa kita langsung sampaikan ke sekolah gitu kan. Nah,
tetap sih apa sih namanya suara-suara di belakang itu kan ya terkadang kok SP-nya tidak apa namanya bergerak, iya tidak bergerak, padahal di belakang tuh kita tetap itu sampai tengah malam sebelum SOP COVID itu keluar juga kita argumentasi ya ke sekolah bagaimana ini solusi gitu kan ya. Terbaik mencari solusi terbaik untuk semuanya seperti itu sih gitu. Dan tapi itu yang mungkin tidak diketahui semuanya. Benar seperti itu. Insyaallah Komunikasi sih sebenarnya. Ya benar. Iya, dan itu ya suka dukanya lah pastinya sudah Bunda rasakan lebih dibanding mungkin ada yang baru bergabung mungkin gitu ya, atau mungkin ada orang tua yang memang baru mendaftarkan anaknya di sekolah juga misalkan, ya kurang lebihnya jadi bisa terjawablah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu tadi suara-suara di belakang gitu. Kemudian Bunda kalau di PSG ini kan pastinya ada program untuk kegiatan-kegiatan gitu, dan dalam satu grup itu kan terdiri dari beberapa kepala, beberapa karakter pastinya gitu. Bunda-bunda semua rata-rata ya Bun ya. Itu bagaimana untuk menyatukan ide-ide atau mungkin untuk menjadi sebuah program yang istilahnya keren lah, seperti yang kita tahu juga biasanya kalau perempuan seperti kita terkadang mengedepankan perasaan kadang ya Bun ya gitu. Nah itu kira-kira ada treatnya atau mungkin seperti apa sih ininya Bun menyikapinya gitu. Pertama saya sampaikan ke teman-teman tidak ada syarat ya untuk menjadi SP pengurus PSG, tapi ada syarat tidak tertulis sebenarnya, yaitu tidak boleh baper. Nah karena perempuan ya itu Bun biasanya SP itu tidak boleh baper mendengar karena dengan kita anggota 32 pasti punya cara pandang yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda juga gitu kan ya. Tapi kan kita dengan dasar punya tujuan yang sama. Pada akhirnya mufakat itu tercapai. Itu ada kalanya memang dengan terpaksa kita harus yang ngisikan ambil suara terbanyak untuk mendapatkan kata mufakat itu sendiri. Tapi sepanjang ini sih kita berdiskusi kemudian mencapai kata mufakat sih. Alhamdulillahnya ya Bun, maksudnya jadi ya istilahnya inilah deal gitu, maksudnya tidak ada yang ya mungkin apa sih yang bikin sesuatu yang jadi nggak berjalan itu programnya gitu ya, karena di awal sudah ada kesepakatan yang itu tadi tidak boleh baper misalkan, ada kesepakatan tidak tertulis gitu ya Bun ya. Karena kan memang jangankan kita orang banyak ya seperti ini, kita sama keluarga sendiri aja kan sering juga kan berselisih paham. Boleh kita namanya organisasi itu wajar, kita berbeda pendapat itu wajar. Tapi insya Allah sih selama ini masih dalam tahap yang wajar dan masih dalam tahap yang normal, kita bisa berdiskusi. Selalu teratasi lah ya Bun ya gitu. Nah kemudian juga untuk pembagian tugas-tugasnya gitu juga sudah jelas gitu ya Bun ya. Bunda, kemudian kalau untuk kesan-kesannya sendiri nih Bun, selama tergabung pastinya dalam PSG ini seperti apa Bun kesan-kesannya gitu kalau dari Bunda Aldrich sendiri? Sebelumnya ini kan saya wanita bekerja, terbiasa juga bertemu dengan berbagai karakter. Ketemu klien, ketemu teman teman kelompok gitu kan ya, tim, bekerja sama dalam tim. Nah pada saat saya bergabung di PSG, kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau di kantor mungkin latar belakangnya hampir sama, iya kan, dan tujuannya juga sama ya kan, mendapatkan sesuatu. Di sini
Di sini kan kita tidak Istilahnya tidak mengharapkan. Iya, tidak mendapat imbalan apa-apa, ya kan? Kita tidak digaji, seperti itu. Nah, jadi saya sampaikan juga sih ke teman-teman, ayo kita di sini mengubah mindset kita. Waktu kita ini menjadi bermanfaat untuk orang lain. Nggak cuma bermanfaat untuk keluarga kita sendiri, anak kita sendiri, keluarga kecil kita, tapi juga bisa bermanfaat dengan orang lain. Seperti itu sih. Jadi kalau dari lebih banyak sukanya ya Bun, mudah-mudahan kalau selama di PSG ini karena bisa menambah mungkin ilmu baru gitu-gitu kali ya, bertemu dengan teman-teman yang punya latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, gitu kan, karakter yang berbeda, gitu kan. Terus juga dengan berbagai perbedaan itu kita mencapai tujuan. Bagaimana caranya kita bisa membuat program ini bersama-sama, mensukseskan, mensupport kegiatan-kegiatan sekolah. Karena memang tujuannya kan sama ya. Sama, betul. Untuk anak-anak. Iya. Dan pastinya yang bermanfaat lah ya, Bu ya. Nah, kalau untuk kalau tadi kesan nih, kalau pesannya mungkin untuk SP ya atau semuanya yang tergabung dalam PSG ini, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bunda. Selain itu juga ada pesan-pesan untuk orang tua yang anggota, berarti kalau seluruh orang tua itu kan anggota ya Bunda ya, karena mungkin ke depan juga akan ada regenerasi juga gitu mengenai PSG ini. Itu seperti apa Bunda kalau untuk pesannya? Untuk pengurus PSG dulu ya. Untuk pengurus PSG pesannya tetap semangat, tetap konsisten dengan komitmennya. Insya Allah apa yang niat baik itu akan kembali ke kita dengan sesuatu yang baik pula. Insya Allah. Dan untuk orang tua, mari bergabung dalam kegiatan-kegiatan PSG. Insya Allah mulai bulan depan kita sudah mulai aktif ya, untuk ini mulai aktif lagi secara offline. Kemarin sih tetap bisa tetap ada tapi online gitu ya Bun ya. Oke. Ya, Bunda Ruli ada lagi mungkin yang ingin disampaikan untuk atau mungkin ditambahkan gitu untuk terkait PSG ini gitu. Ada mungkin yang ingin ditambahkan lagi Bun? Saya rasa sih cukup ya. Sudah cukup ya Bun ya, baik. Iya, Bunda Ruli terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Al Fauzin. Nanti jika ada kegiatan-kegiatan atau mungkin sharing-sharing yang lain tidak bosan ya Bun untuk kita undang lagi gitu, dan semoga juga program-program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar, sukses, tentunya memberikan manfaat untuk banyak orang gitu, seperti itu ya Bun ya. Baik. Amin. Ya, bertemu atau berkumpul dengan orang baik akan menarik hal-hal yang baik untuk diri kita. Pastikan hari kita tidak berlalu tanpa adanya kebaikan yang kita lakukan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih.